pikir gue bisa atasin situasi ini. Padahal pangeran juga udah pernah bilang sama gue kalau semua orang pasti akan terus-terusan ngomongin gue sama pangeran. Dan mereka pasti akan menyangkut pautkan masalah pangeran dengan almarhum Pak Jody. Yang ngomongnya sih gampang, tapi ternyata prakteknya susah banget. Omongan mereka bener-bener nyakitin perasaan gue. Gue harus gimana ya buat ngadepin semua ini sekarang? Sayang, Rizky udah curiga kalau kamu ada di sekitar area kantornya Rizky. Halo? Halo Put, sorry gue ganggu lo nggak? Enggak apa-apa kok, nggak ganggu. Kenapa Ki? Tadi kayaknya gue lihat lo di sekitaran kantor gue. Lo mau ketemu sama gue? Soalnya tadi gue lagi ada meeting, jadi gue nggak tahu kalau lo datang ke sini. Enggak, gue dari tadi di kantor kok. Nggak kemana-mana, gue kerja kan. Jadi gue nggak ke kantor loh. Salah lihat orang kali. Oh, gitu ya? Sorry ya. Iya, ada lagi nggak Ki yang mau lo omongin ke gue? Itu aja kok. Thanks ya. Oke, sama-sama. Semoga semuanya aman. Gue jadi nyesel karena tadi gue malah datang ke kantornya Rizky buat nyusulin pangeran. Kira-kira Putri jawabnya jujur nggak ya pertanyaan kamu? Saya juga nggak tahu. Biasanya sih Putri kalau mau ketemu sama saya, dia pasti bilang dulu. Dan kita pasti janjian dulu. Ya udahlah, lupain aja soal tadi. Bisa aja aku yang salah lihat. Siapa tahu Putri emang nggak kesini. Maafin aku ya. Aku jadi ngerepotin kamu. It's okay. Bentar ya, saya mau telepon pengacara dulu. Halo Pak, saya mau tanya soal kasus pangeran. Gimana? Udah ada perkembangan? Jadi bisa dipastikan kalau pangeran bakal dijemput paksa sama polisi? Syukurlah. Semuanya berjalan dengan lancar dan gak ada masalah. Pokoknya saya mau pangeran secepatnya masuk ke dalam penjara. Kalau ada info apa-apa langsung kabarin saya ya. Ya, baik, terima kasih. Pengacara kamu emang benar-benar handal. Mereka bisa mengatasi semua ini dengan cepat. Makasih ya. Ini semua berkat bantuan kamu. Mudah-mudahan Rania bisa secepatnya mendapat keadilan. You're welcome, Rizky. Tahu nggak sih? Aku tuh bangga banget sama kamu. Aku kagum sama kamu. Karena kamu benar-benar setia kawan. Udah gitu, kamu gak lupain Rania lagi ketika dia gak punya siapa-siapa. Oh iya, tadi tuh aku telepon Rania, cuman dia belum angkat-angkat. Kayaknya masih istirahat ya? Mungkin. Tapi saya juga tadi udah pesenin dia banyak makanan. Jadi kamu gak perlu khawatir. Baguslah. Loh, kok kamu beli makanan banyak banget? Buat apa? Bukan Kak, ini tuh kiriman dari Kak Rizky. Kayaknya dia khawatir banget deh sama aku. Makanya dia pesenin nih banyak makanan biar aku nggak susah cari makanannya.
Karena sekarang kakak udah dikira meninggal sama semua orang. Terus sekarang kakak mau ngapain? Ya, kalau untuk sampai saat ini, kakak masih tunggu tindakan Rizky. Apakah Rizky akan menjebloskan pangeran ke penjara atas apa yang pangeran lakukan ke kakak? Ya, di samping itu paling kakak akan memantau pangeran dan putri sambil meneror mereka. Kak Jody dendam sama pangeran karena dia udah misahin kita berdua kan? Rania, denger ya. Kamu itu segalanya buat kakak. Kakak marah banget sama pangeran karena dia berusaha untuk memisahkan kita. Makanya, kakak mau membalas perbuatan pangeran dan putri dengan cara memisahkan mereka. Aku ngerti keputusan kakak. Tapi kakak jangan kerja sama Kak Rizky lagi ya. Emangnya Rizky ngelakuin apa sama kamu? Dia baik kan sama kamu? Emang sih dia baik sama aku. Kak Luna juga baik sama aku. Dia bahkan nolongin aku buat nyari keadilan saat kakak waktu itu disangka meninggal. Tapi entah kenapa perasaanku tuh nggak tenang kalau kakak kerja sama Kak Rizky. Aku nggak tahu kenapa. Apalagi sejak kakak dekat sama Kak Rizky. Masalah tuh jadi malah tambah banyak. Kakak sampai dapat musibah kayak gini kan. Aku malah tambah gak tenang. Iya kak. Ya pokoknya untuk saat ini kakak punya keuntungan kalau orang-orang telah mengira kakak sudah meninggal. Biarin aja tetap seperti ini dulu dan kamu juga nggak boleh kasih tahu siapa-siapa soal kakak selamat dari kecelakaan itu. Dengan keadaan sekarang, gue punya kesempatan untuk balik manfaatin Rizky. Ya kalau dibilang saya pengen cerai atau enggak, kalau boleh jujur sih saya nggak mau pak. Ya cuma itu sampai sekarang aja saya nggak tahu kesalahan apa yang udah saya perbuat sampai istri saya ini tiba-tiba gue cerai saya. Kamu bilang apa? Kamu bilang kamu nggak tahu alasan aku nyerahin kamu. Kamu nggak tahu salah kamu di mana? Emang aku nggak buat salah kok. Sampai sekarang aja aku nggak ngerasa aku berbuat salah apa. Kamunya aja tiba-tiba gue cerai aku. Tak, kamu selingkuh dari aku. Kamu bilang itu bukan salah. Kamu nggak sadar kalau kamu itu ngelakuin kesalahan sama aku. Kamu selingkuh loh. Ini aku harus ngejelasin gimana lagi sama kamu? Sampai sekarang aku udah bilang ya, aku nggak pernah selingkuh. Pikiran kamu aja tuh terlalu overthinking sama aku dan Dora. Aku nggak overthinking, tak. Udah jelas-jelas aku mergokin kamu sama Nora ya berduaan. Apalagi kamu bawa dia ke apartemen kita. Itu yang kamu bilang nggak mergokin kamu. Aku nggak bawa Nora ke apartemen kita. Dia yang datang sendiri. Dan kamu tahu juga kan, kalau di sana juga ada Gio. Gio. Udahlah, kalau yang namanya maling pasti nggak bakalan ngaku. Nggak mau ngaku. Tuh kan Pak, mulutnya sembarangan. Bapak Ibu, tenang dulu. Kita mediasikan masalah ini secara baik-baik. Percuma Pak. Istri saya ini keras kepala, batu. Jadi nggak bisa dibilangin. Jadi menurut saya percuma aja kita lanjutin. Jadi mending saya pergi dari sini. Ata kamu mau kemana sih? Tak, jangan main keluar kayak gitu. Tak. Maksud kamu main keluar dari ruang mediasi itu kayak gimana sih? Menurut kamu mediasi kita ini nggak berguna? Nggak ada hasilnya? Ya, emang nggak ada bergunanya lah. Kamu aja di dalam terus-terusan nyalain aku, nyudutin aku. Masih aja fitnah aku selingkuh sama Nora. Yang jelas-jelas sama sekali itu nggak benar. Dan nggak pernah aku lakuin.
Jadi menurut aku ngapain aku juga di dalam? Gak ada gunanya. Ya tapi nggak dengan cara kayak gini dong, Tak. Kamu jangan main keluar kayak gitu aja. Itu namanya nggak sopan. Gak sopan kamu bilang, emang kamu sopan di dalam? Gak bisa kayak gitu, nyudut-nyudutin orang gak bener juga. Lo orang emang aku ngomongnya yang sebenarnya kok. Gimana sih kamu? Sebenarnya dari mana orang jelas-jelas udah aku jelasin semuanya gak bener itu. Kamu aja nuduh terus. Ya udah kamu buktiin ke aku Gak aja kalau gitu. Gak ada yang namanya gak sopan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan buat keributan di sini. Kalau ada masalah selesaikan dengan cara baik-baik. Nggak bisa, Pak. Saya udah kesel nih sama suami saya. Bisa berhenti sampai sini? Nggak Pak, orang dia duluan kok yang mulai. Udah Pak, makanya jelasin ke suami saya. Hargain orang. Gitu. Stop! Ya udah kita masuk aja ke dalam. Kita selidikin sama-sama ya Tristan. Iya Tante, saya yakin banget. Ini emang ada orang yang sengaja ngefitnah saya Tante. Bilang kalau kafe ini ternyata punya saya, padahal bukan. Iya, Tante juga curiga. Makanya Tante sengaja mau nemenin kamu untuk selidiki masalah ini. Makasih ya Tan, udah nemenin aku kesini. Iya, sama-sama. Yaudah kita masuk yuk. Oke. Itu kan Tristan. Udah Tak, kalau gitu kamu kasih tahu ke aku lah. Tak, kalau emang kamu nggak selingkuhin aku, apa buktinya? Jangan cuma ngomong doang dong. Kalau ngomong tuh ngaca, aku udah kasih semua buktinya ke kamu. Tapi apa? Kamu tetap gak percaya sama aku kan? Jadi mau aku ngomong apapun, mau aku ngasih bukti apapun, gak guna, tau gak sih? Justru aku malah curiga sama kamu. Jangan-jangan masalah Nora ini cuma buat alasan kamu biar cerai sama aku, ya kan? Padahal aslinya juga kamu udah bosen sama aku. Atau jangan-jangan kamu udah punya cowok lain, ya kan? Kamu jangan asal nuduh aku kayak gitu ya, Tak. Aku nggak bakal mungkin gugat cerai kamu kalau kamu nggak selingkuhin aku lah. Kamu aja bisa nuduh aku selingkuh, kenapa aku nggak bisa? Terserah aku lah. Loh, kok sekarang kamu yang jadi marah sama aku kayak gitu sih? Jelas-jelas kamu sekarang yang selingkuh, kamu harusnya jelasin ke aku kenapa kamu sampai ngelakuin hal kayak gitu. Bapak Ibu, tenang dulu. Mediasi ini kita tunda beberapa hari. Bapak Ibu tenangkan pikiran dulu, bicarakan dari hati ke hati. Setelah tenang, kita lanjutkan lagi mediasi ini. Terus bikin mediasi ini gagal. Memang iya? Kenapa emang? Nggak suka? Harusnya tuh kamu bersyukur karena aku udah mau batalin gugatan cerai kita. Ya, saran aku sih, sebaiknya kamu mikir-mikir sebelum semuanya terlambat. Ingat, pakai ini. Tristan dan Nawang pergi ke sana. Pastiin semuanya berjalan dengan sesuai rencana, ya. Kamu sembunyi. Jangan sampai Tante Nawang dan Tristan melihat kamu. Dan siapin orang-orang kamu. Oke. Semua rencana gue harus berjalan. Meskipun Jody udah nggak ada lagi buat bantuin gue. Hai Ki, kamu udah gak sibuk kan? Kita ke rumah Rania yuk. Ayo. Gue bingung. Kenapa Rizky ngomongin Tristan sama Tante Nawang ke orang yang tadi dia telepon? Atau jangan-jangan dia punya rencana untuk Tristan? Apa sebaiknya gue telepon Tristan aja ya? Loudspeaker ya, gue pengen dengerin juga. Halo Tan. Tan, lo di mana? Ini gue lagi ada di Calcio Cafe sama Tante Nawang. Oke, lo ngapain di sana? Iya, jadi ada orang yang sengaja ngefitnah gue. Bilang ke Om Raymond kalau gue bikin kafe diem-diem pakai duit Manggala Resto. Ini makanya sekarang gue lagi di Calcio Cafe, gue pengen selidikin semuanya. Ran, lo kenapa nanya gue ada di mana? You oke? Lo ada masalah ya? Enggak ada apa-apa kok, Tan. Ya udah, lo lanjut dulu penyelidikan lo, dan gue juga ada sesuatu yang lagi gue selidikin sekarang. Nanti kita berkabar aja ya. Oke, yaudah, oke, bye.
Sekarang gue yakin ini semua tuh rencananya Rizky untuk njelek-jelekin Tristan. Iya Gi, tapi lebih baik kalau kita telusurin ini semua dulu, kita cari tahu kebenarannya apa, baru kita kabarin Tristan. Ya. Sorry tante, habis ngangkat telepon barusan Tristan. Silakan Pak Tristan. Kamu kenal saya? Bapak bercanda? Saya serius nanya. Kalian kenal saya? Semua pelayan di sini pasti mengenal Bapak. Bapak kan pemilik kafe ini. Dengerin ya. Kalian jangan asal ngomong. Saya bukan owner dari kafe ini. Hati-hati kalau ngomong ya. Kan Pak Tristan sendiri yang menginterview semua pegawai dan pelayan di sini. Saya nggak pernah yang ngelakuin hal itu ya. Hati-hati kalau ngomong. Maaf Pak, Bu, kami permisi. Mau kemana? Jelasin dulu kalau saya emang bukan dari owner kafe ini. Tunggu. Saya bukan. Tristan. Tante. Sabar, tenang dulu. Tante, saya bukan pembohong, Tante. Mereka pembohongnya. Saya bukan owner kafe ini, Tante. Iya, udah. Sekarang yang penting kamu tenang dulu. Ayo kita duduk. Udah Tristan. Ayo. Saya nggak pernah ketemu sama orang-orang itu, Tante. Mereka ngaco deh. Tristan bersikeras kalau kafe ini bukan miliknya. Tapi kenapa pelayan tadi ngomong kalau kafe ini punya Tristan?